Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya bosku. Nah, pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Vanitas no Carte. Anime Vanitas no Carte ini menceritakan tentang zaman dahulu kala, hiduplah seorang vampir yang dikenal sebagai Vanitas. Dia dibenci oleh jenisnya sendiri karena dilahirkan di bawah bulan purnama biru. Pasalnya, kebanyakan dari mereka muncul di malam bulan merah tua. Takut dan sendirian, dia pun menciptakan Book of Vanitas Grimor terkutuk yang suatu hari akan membalas dendam kepada semua vampir. Setidaknya itulah ceritanya. Cerita Vanitas no Carte ini akan berpusat kepada Noe, seorang pemuda yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara di Paris abad ke-19 dengan tujuan dalam pikiran untuk menemukan kitab Vanitas. Serangan mendadak oleh para vampir membawanya untuk bertemu dengan Vanitas yang penuh dengan teka-teki, seorang dokter yang menghususkan diri pada vampir dan yang mengejutkan Noe, manusia yang benar-benar biasa. Kira-kira seperti apa ya pembalasan dendamnya? Pasti udah penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Santai aja bos. Scene diceritakan pada suatu hari, ada seorang vampir bernama Vanitas yang dibenci oleh semua orang. Vampir seharusnya lahir di bawah bulan purnama merah, tapi sayangnya Vanitas lahir di bawah pertanda dan bulan purnama biru yang paling jahat. Semua takut kepada Vanitas dan mengusirnya sehingga dia pun bersumpah jauh di dalam hatinya. Vanitas akan membalaskan dendam kepada vampir yang lahir di bawah bulan warna merah. Vanitas pun menciptakan sebuah kitab suci dengan kekuatan yang mengganggu nama asli vampir. Setelah itu, terlihat sebuah acara, seorang wanita yang hampir pingsan diselamatkan oleh seorang pria. Wanita tersebut bernama Amelia dan sedang melakukan perjalanan ke kota Paris. Pria itu membawa Amelia duduk di kafe untuk beristirahat. Saat Amelia menanyakan siapa nama pria tersebut, tiba-tiba pengumuman dari petugas kalau mereka akan segera tiba di kota Paris. Pria itu pun heboh ingin melihat dari kaca jendela kapal terbang tersebut. Pria itu bernama Noe dan dia ingin pergi mencari artikel sebuah kitab Vanitas Vampir Bulan Biru. Karena sudah larut malam, Noe pun pamit kepada Amelia untuk kembali ke kamarnya. Amelia merasakan hawa yang sangat dingin pada tubuhnya. Amelia pun bertanya kepada Noe kenapa dia mencari kitab Vanitas tersebut. Dan Noe mengatakan karena kitab tersebut adalah diciptakan oleh gurunya. Dia mendengar kabar kalau kitab Vanitas berada di Paris. Tiba-tiba Amelia lemas dan terjatuh di lantai. Saat Noe ingin menolongnya, Amelia melarangnya untuk mendekat. Seorang pria terlihat mengincar Amelia tetapi dihentikan oleh Noe. Noe kemudian menggendong Amelia sambil bertarung dengan pria tersebut. Noe melempar tubuh Amelia ke atas dan menghajar pria tersebut hingga terhempas jauh. Kemudian Noe menggendong kembali Amelia dan membawanya untuk pergi. Wah, Amelia merasa sangat kedinginan dan menjerit histeris. Amelia kemudian memeluk Noe dan menghisap darahnya hingga kekuatan gelap bangkit di tubuhnya. Amelia pun menyerang Noe dan juga para penumpang lain yang ada di kapal. Noe tidak bisa bergerak karena digigit oleh Amelia dengan taringnya yang mengandung racun di darahnya. Pria tadi datang menyelamatkan Noe dan akan mengusir roh jahat di tubuh Amelia. Pria itu adalah seorang dokter vampir yang akan menyelamatkan jiwa Amelia. Dokter vampir itu mengeluarkan kitabnya untuk menangkap iblis jahat dan menyalin ke dalam kitab itu. Noe pun menyadari kalau kitab tersebut adalah kitab Vanitas. Amelia kemudian hidup kembali dan berhasil diselamatkan oleh dokter vampir. Amelia pun menangis haru dan memeluk dokter vampir karena menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, petugas datang hendak menangkap mereka yang membuat kerusuhan.
Reruntuhan loteng mengenai kepala dokter vampir dan membuatnya jatuh dari kapal terbang. Noe mencoba menangkap kaki dokter vampir dan dia ikut terjun bersamanya ke bawah. Setelah mendarat, Noe bertanya kepada dokter vampir apa yang sudah dilakukannya dengan kitab Vanitas. Dokter vampir pun memiliki nama yaitu Vanitas, keturunan dari vampir bulan biru. Vanitas pun menjelaskan kalau dia menghilangkan penyakit atau kutukan dari tubuh seseorang dan menyalinnya ke dalam kitab. Vanitas kemudian mengajak Noe untuk bergabung dengannya dan menjadi perisainya. Tetapi Noe menolak ajakan Vanitas dan heran mendengar ocehannya. Vanitas kemudian mengatakan kalau dia memiliki misi untuk menyelamatkan semua vampir yang terinfeksi. Itulah awal mula perjumpaan Noe dengan Vanitas. Noe pun bertekad untuk mengikutinya dan akan membunuh Vanitas dengan tangannya suatu saat nanti. Diperlihatkan masa kecil Noe bersama temannya yang sedang mengupas kulit kayu dengan pisau. Tangan temannya berdarah terkena sayatan pisau dan dia pun menjilat darah di tangannya hingga membuat Noe syok. Temannya berkata kalau bulan biru adalah membawa kutukan, apakah Noe masih mengatakan kalau bulan biru indah? Kembali ke masa kini, karena insiden di kapal udara, Noe dan juga Vanitas ditahan di dalam sel penjara. Noe pun bertanya kepada Vanitas kenapa mereka ditahan. Dan Vanitas menjelaskan secara rinci kepada Noe. Sekitar 10 jam yang lalu, Noe diracuni oleh Eklantin dan kelelahan pingsan di jalan. Dan hampir setengah hari Noe tertidur lelap di sel tersebut. Noe pun tidak terima penjelasan Vanitas kepadanya. Noe menyalahkan Vanitas karena menjadi penumpang gelap di kapal. Kenapa harus Noe yang menanggung konsekuensinya? Vanitas pun menjawab karena dia mengatakan kepada petugas kalau Noe adalah kaki tangannya. Noe pun memeriksa dompetnya menghilang dan semua barangnya tidak ada. Vanitas mengatakan kalau semua barang mereka diambil oleh petugas. Noe pun panik bagaimana dengan kitab Vanitas. Dan dokter vampir mengatakan kalau kitab tersebut juga diambil. Noe bertanya mengapa Vanitas setenang itu kitabnya diambil. Dan Vanitas bertanya apakah Noe begitu menginginkan kitab itu. Noe mengatakan kalau dia diminta oleh gurunya untuk mencari tahu bentuk kitab Vanitas sesungguhnya. Dokter vampir pun berkata kalau Noe sangat tertarik dengan kitab Vanitas, mengapa dia menolak bergabung dengannya? Bukankah akan lebih mudah jika Noe menjadi partner dokter vampir? Noe pun mengatakan alasannya karena dia tidak menyukai Vanitas, tetapi dia harus menuruti gurunya untuk bekerja sama dengannya. Noe pun sangat galau mendapatkan pilihan yang sulit dalam hidupnya. Selama perdebatan mereka tidak membuahkan hasil. Penjaga pun datang untuk membebaskan dua sekawan itu dari penjara. Sang penjaga kemudian memberikan undangan dari Kon Orlok kepada mereka berdua. Vanitas pun mengatakan sepertinya vampir bernegosiasi dengan manusia. Vanitas akan menunjukkan jalannya kepada Noe jika mengikutinya. Noe mengatakan kepada Vanitas, ini pertama kalinya dia pergi ke Paris. Noe seperti melihat cinta pertama karena takjub keindahan kota Paris. Vanitas pun mengatakan kalau mereka diminta untuk mengambil barang sitaan dari kapal terbang. Vanitas menjelaskan kepada Noe, setelah perang, vampir dilarang menyerang manusia. Banyak para vampir yang masih bersembunyi di dunia manusia. Dan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia vampir, maka Park Orlok, penguasa dunia paralel, mengendalikannya. Vanitas dan juga Noe pun tiba di Park Orlok dan disambut sinis oleh penjaga. Mereka hendak mengambil barang-barang yang tertinggal di kapal. Noe melihat Moore kembali dan memeluknya, tetapi dia malah ditampar. Vanitas pun meminta kepada Orlok untuk meminta kitabnya kembali dan juga Amelia akan ikut bersamanya. Tapi Orlok menolaknya karena wanita itu membawa virus dan hendak dihukum mati. Noe kemudian menjelaskan kepada Tuan Orlok kalau Amelia telah disembuhkan oleh dokter vampir dengan kitab Vanitasnya. Tuan Orlok pun marah karena Noe mempercayai perkataan dari Vanitas. Vanitas pun tertawa geli karena Orlok tidak bisa menggunakan kitab Vanitas dan membuka isinya. Karena hal tersebut, maka Orlok memanggilnya untuk diinterogasi. Tuan Orlok mengatakan tujuan dia memanggil dokter vampir adalah karena dia memiliki nama Vanitas. Tuan Orlok pun bertanya apa sebenarnya tujuan Vanitas. Vanitas mengatakan dengan santai kalau dia hanya ingin menyelamatkan vampir dari kehancuran. Noe kemudian teringat teman masa kecilnya yang akan dieksekusi oleh penduduk karena kutukan yang dibawanya.
Menurut peraturan, kalau membawa kutukan akan dipenggal oleh Algojo. Noe pun muak dengan keributan yang mereka perdebatkan. Noe kemudian membanting meja Tuan Orlok untuk menghentikan keributan itu. いいか人間、神明を汚さ呪いが消せるのか。無理に決まってる。君には何もできやしないんだ。これだから過去の因習に縛られ思考。 Noe mengatakan kepada Tuan Orlok akan mencari dalang dari insiden vampir di kota Paris adalah seorang pembawa kutukan. Setelah mendapatkannya, maka mereka akan menggunakan kitab vanitas di depan Tuan Orlok. Tuan Orlok pun menyetujuinya dan memberikan waktu kepada mereka untuk menangkapnya tidak lebih dari 1 hari. Neo pun mencampakkan kitab vanitas di wajah dokter vampir dan memintanya untuk bergegas. Vanitas pun sangat senang karena Noe mau membantunya sekarang. Noe kemudian mengatakan kalau Vanitaslah yang telah membantunya. Noe bertekad untuk menyelamatkan pembawa kutukan. Dan tidak lama Dante datang bertemu dengan Vanitas. Vanitas memarahi Dante karena telah meninggalkannya dan juga Amelia di kapal. Mereka pun bertengkar karena terjadi kesalahpahaman. Vanitas kemudian memperkenalkan Dante kepada Noe dan mengatakan kalau dia adalah informan. Vanitas mengatakan kalau dia telah memiliki rekan baru yaitu Noe, maka Vanitas tidak membutuhkan Dante lagi. Vanitas pun meminta Dante untuk mencari uang sakunya kepada orang lain. Dante dengan tegas mengatakan kalau dia mengetahui siapa pembunuh 9 kali ini. Vanitas pun langsung berubah pikiran dan mendekatinya. Dante meminta mereka untuk mengikuti kelelawarnya dan akan bertemu dengan pembunuh. Noe pun menggendong Vanitas dan pergi mengikuti kelelawar tersebut. Tidak lama teman Dante datang dan menghampirinya. Johan baru mengetahui wajah Vanitas sesungguhnya. Johan pun mengatakan kalau dia memiliki informasi untuk Dante yang sangat berharga. Johan memberitahukan kalau Algojo Lord Ruthven sekarang berada di Paris. Johan meyakini kalau Algojo menginginkan kitab Vanitas, bahkan dokter vampir juga. Ternyata sebelum Amelia, Ruth telah mengabari Vanitas soal pembunuhan 9 kepadanya. Noe pun baru sadar kalau dokter yang dimaksud Amelia adalah Vanitas. Terjadilah ledakan di jalan yang berada di depan mereka. Seorang pria kutukan menyerang warga yang berada di sana. Vanitas melihatnya dan mengatakan kalau tidak salah lagi dia adalah Thomas Bernux. Dokter vampir meminta Noe untuk menghentikannya. Noe pun mencampakkan tubuh Vanitas ke arah lawan sehingga dia terjatuh. Noe kemudian menangkap Thomas yang sedang mengamuk. Dengan penuh aksi, dokter vampir mengeluarkan kitab Vanitas dan memulai ritualnya. Vanitas pun meminta Noe untuk mengikutinya dan akan membawa Thomas ke tempat Orlok. Dari kegelapan, nongol 2 orang wanita memuji kekuatan dokter vampir. Mereka bernama Luca dan juga Jen, seorang vampir. Luca pun mengatakan tujuannya bertemu dengan Vanitas adalah untuk meminta bantuannya mengembalikan kitab Vanitas kepada Luca. Menurut Luca, kitab Vanitas harus dimusnahkan karena membawa malapetaka bagi vampir. Luca mengatakan sebagai pemilik kitab, maka Vanitas harus dihukum juga. Noe pun menghalangi perbuatan Luca dan tidak menyetujuinya. Ternyata alasan Luca adalah karena kakaknya sedang kesakitan dan terkena kutukan vampir bulan biru. Jen kemudian mulai menyerang Vanitas dan dihentikan oleh Noe. Jen pun mengatakan kalau dia akan menangkap mereka hidup-hidup kepada Luca. Vanitas menyadari kalau Jen adalah Algojo dan memintanya segera lari. Jen adalah pemegang gantulet merah yang dapat membunuh ratusan orang seorang diri. Jen pun menyerang mereka dengan tembakannya hingga dia meledak. Noe dan juga Vanitas lari bersembunyi dari Algojo Jen. Luca kemudian menyadarkan Jen agar tidak membunuh karena dia bukanlah Algojo lagi. Noe pun mencoba menyadarkan dokter vampir kalau dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Bukti nyata yang dilihat Noe adalah Amelia yang berhasil sembuh dari kutukan. Vanitas pun mulai menerima takdirnya dan merasa kalau Noe adalah lelaki yang menarik. Vanitas pun mengatakan kalau dia akan mencari cara untuk melawan Jen. Terlihat Vanitas yang melawan Jen, si wanita api neraka. Vanitas pun mencoba untuk mengolok-olok Jen yang biasa membantai kaumnya sendiri, sekarang terlihat lemah.
Jen pun menuruti perkataan Luka dan melupakan perbuatannya di masa lalu. Vanitas memperkenalkan dirinya kepada Jen kalau namanya mewarisi nama dari kitab Vanitas. Vanitas mengatakan kalau vampir bulan biru telah meminum darahnya. Vanitas adalah vampir dari klan bulan biru dan dia tidak akan menggunakan kekuatannya kecuali diperlukan. Vanitas akan melawan penyihir api neraka dengan wujud aslinya. Vanitas kemudian menggunakan Thomas yang berubah menjadi hewan mengerikan dan menggigit tubuh Jen. Vanitas pun menggunakan kitab untuk menyerang Jen sehingga tubuhnya mati rasa. Vanitas mengatakan kepada Jen kalau dia adalah aib dari penyihir. Sekarang Vanitas akan menghadapi pembunuh 9 kali dan menaklukkannya dengan kitab Vanitas. Dokter Vampir mengatakan kalau malnomennya adalah Lobgrow, serigala pemburu merah tua. Dokter Vampir membaca mantra dari kitab Vanitas dan membuat ritual untuk menarik kutukan dari tubuh Robert. Nama asli Robert dalam kitab Vanitas adalah Bucolicus, sang pembuat puisi pendek. Dante dan juga Johan beserta temannya pun takjub melihat aksi dari Dokter Vampir melepaskan kutukan tersebut. Vanitas melupakan satu hal. Mereka harus mengusir kutukan di depan Tuan Orlok. Para pelayan Tuan Orlok pun mengatakan kalau Vanitas tidak perlu melakukan hal tersebut karena mereka akan bersaksi kalau Dokter Vampir melakukan tugasnya. Jen pun memaksakan dirinya untuk bertarung melawan Vanitas agar mendapatkan kitabnya. Vanitas kemudian memanggil Noe yang sedang menyandra luka di tangannya. Vanitas mengatakan jika Jen macam-macam, maka Noe akan mematahkan leher Luka. Noe tidak bisa mendengar percakapan Vanitas dan juga Jen karena posisinya terlalu jauh. Noe pun teringat strategi yang dirancang oleh Vanitas sebelum mereka melawan penyihir api neraka. Jen mengatakan kalau dia akan meletakkan senjatanya dan mengaku kalah, tetapi jangan sampai menyakiti Luka. Vanitas kemudian tertawa karena mengetahui kalau Jen memiliki kelemahan yaitu Luka. Vanitas pun merasa kalau Jen memiliki kelemahan karena ingin melindungi orang lain, tetapi hal tersebut membuatnya terlihat cantik. Vanitas kemudian mencium Jen dan mengatakan kalau dia mencintainya. Jen pun terdiam kaku dan wajahnya merona karena terkejut melihat aksi Vanitas kepadanya. Luka kemudian mengamuk dan menyerang Vanitas karena dia menyentuh Jen. Jen kemudian lari memeluk Luka dan segera membawanya pergi dari tempat itu. Jen mengatakan kepada Vanitas untuk sekarang mereka akan mundur, tetapi dia akan datang kembali untuk membunuh Vanitas. Vanitas pun sangat bahagia menyambut Jen yang hendak menemuinya kembali. Luka mengamuk dan ingin menghajar Vanitas karena menggoda Jen. Jen dan juga Luka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Penjaga Tuan Orlok mengejar Thomas dan mendapati tubuh Thomas telah rusak dicabik-cabik monster. Tuan Orlok sudah mengetahui kekuatan Vanitas tetapi tidak mempercayainya 100%. Tuan Orlok kemudian meminta Vanitas dan juga Noe untuk bekerja dengannya agar mereka bisa dipantaunya. Amelia akan bekerja di Hotel Chow untuk membantu Tuan Orlok. Sementara Noe dan juga Vanitas diberi tempat tinggal di Hotel Chow. Vanitas pun memulai aksinya dengan mewawancari Amelia. Vanitas bertanya apakah Amelia pernah bertemu dengan charlatan. Saat Vanitas menyebutkan kutukan dari tubuh Amelia, dia pun mendapatkan info dari iblis yang ditangkapnya. Iblis itu mengatakan kalau dia melihat charlatan saat di tubuh Amelia. Amelia tidak mengingat apapun sekarang ini karena ingatannya sudah kosong. Tuan Orlok kemudian meminta Noe untuk melihat ingatan Amelia. Tuan Orlok pun mendapatkan surat dari gurunya agar dia membantu Noe saat di Paris. Noe pun teringat kenangan masa kecilnya saat temannya meminta Noe untuk menghisap darahnya. Archiviste adalah klan vampir yang bisa membaca ingatan orang lain dengan cara menghisap darahnya. Amelia bersedia jika harus membantu mereka untuk menemukan ingatannya. Noe pun menggigit tangan Amelia dan membaca memorinya saat menghisap darahnya itu. Noe melihat Amelia sedang berada di dalam atraksi dan melihat makhluk aneh. Noe melihat kalau charlatan sedang memasuki jiwa Amelia dan menyebarkan virus kutukan kepadanya. Noe pun menjerit histeris dan ketakutan melihat charlatan. Noe mengatakan kepada Vanitas kalau dia telah melihat charlatan. Tidak lama muncul seorang wanita yang mengaku sebagai tunangan dari Noe.
Wanita itu bernama Dominique de Sade, teman lama dari Noe. Dominique membawa pembantunya bernama Chrysler dan selalu bersamanya. Vanitas pun mengenal orang tua Dominique adalah seorang penguasa dunia paralel bernama Marquis de Sade. Noe mengatakan kalau gurunya adalah kakek dari Dominique. Dominique kemudian meminjam Noe untuk beberapa waktu dan membawanya pergi. Dominique mengatakan kepada Noe kalau dia akan pergi ke pesta topeng dan meminta Noe untuk menjadi pengawalnya. Dominique pun membawa Noe melewati alam paralel vampir untuk pergi ke tempat tujuannya. Dari belakang, Vanitas mengejar dan mengikuti Noe. Noe pun memarahi Vanitas karena bertindak nekat karena dia adalah manusia dan tidak seharusnya melewati portal tersebut. Vanitas kemudian menjelaskan kalau dia sering melakukan hal tersebut, lagian Noe memegang tangannya dengan erat. Dominique pun mengatakan kenapa Vanitas mengikuti mereka. Dengan santai, Vanitas mengatakan kalau Dominique berniat untuk merebut Noe darinya. Dominique pun membawa mereka untuk pergi ke Altus Paris. Seperti biasa, ekspresi Noe yang terpesona melihat keindahan kota tersebut. Vanitas pun merasa bosan karena mereka mendatangi kota Altus Paris. Noe dan juga Domi pun masuk ke dalam ruangan untuk mengganti kostum mereka. Noe kemudian meminta Domi untuk melepaskan ikatan rantai di lehernya agar dia bisa menunggu di luar bersama Vanitas. Noe mengetahui kalau Domi marah jika Vanitas ikut bersama mereka. Noe pun menjelaskan karena sekarang dia adalah partner dari Vanitas, maka mereka harus bersama. Domi kemudian mengatakan kalau Noe tidak seharusnya bersama dengan pembawa kutukan karena berbahaya baginya. Domi mengkhawatirkan Noe jika bersamanya. Domi pun memeluk Noe dan memintanya untuk menghisap darahnya. Noe kemudian menggigit leher Domi dan menghisap darahnya di dalam ruangan tersebut. Ternyata bayangan Noe selama ini tentang teman masa kecilnya adalah Lois, kakak dari Domi. Vanitas pun mendengarkan mereka dari luar pintu ruangan tersebut. Pesta dansa topeng pun dimulai dan seluruh vampir berdansa di ruangan tersebut. Domi dan juga Noe berdansa bersama menikmati pesta itu. Vanitas pun melakukan aksinya dengan menyulap bunga mawar dan memberikannya kepada anak kecil. Noe menghajar Vanitas dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Vanitas pun mengomel karena Noe sibuk berkencan dengan Domi dan meninggalkannya. Domi pun menjelaskan kalau Noe menghisap darahnya untuk menetralkan memori orang yang telah dibacanya. Hal tersebut bukan pertama kali dilakukan oleh Noe kepadanya. Noe menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya teman sedari kecil. Vanitas pun heran dengan hubungan kedua vampir tersebut. Di perjalanan, Noe melihat mesin robot dan mengikutinya. Domi dan juga Vanitas mencari Noe yang menghilang dari pembicaraan. Vanitas pun mengatakan sebaiknya Domi tidak melepaskan ikatan kalungnya. Domi kemudian mengajak Vanitas untuk ke ruangannya dan memperlihatkan sesuatu. Sementara Noe sibuk dengan mesin robot tersebut dan menyadari kalau mereka telah berpisah. Luka secara tidak sengaja menabrak Noe dan mereka bertemu kembali. Luka pun membawa Noe pergi karena mereka sedang berada dalam masalah. Vanitas diikat tangan dan kakinya di dinding oleh Domi. Domi pun menginterogasi Vanitas karena mengincar Noe. Domi tidak akan bisa mengampuni Vanitas jika dia memanfaatkan kekuatan Noe. Domi tidak bisa melarang Noe yang ingin bersama dengan Vanitas karena kemauannya sendiri. Yang membuat Domi tidak habis pikir kalau benar Vanitas keturunan bulan biru, mengapa dia menyelamatkan vampir bulan merah, bukankah mereka adalah musuh? Domi pun bertanya apakah tujuan Vanitas untuk membalaskan dendam leluhurnya karena tidak dianggap oleh ras vampir bulan merah. Vanitas pun tertawa sejadi-jadinya mendengarkan kata-kata dari Domi kepadanya. Vanitas kemudian keluar ruangan dan berdiri di atas lampu hias untuk memperkenalkan dirinya kepada semua vampir di ruangan tersebut. Vanitas mengatakan kalau dia adalah keturunan vampir bulan biru seorang manusia. Vanitas pun menunjukkan bukti tersebut kepada para vampir melalui simbol di tangannya. Vanitas mengeluarkan kitabnya untuk mengganti semua nama para vampir di tempat itu. Vanitas pun menjelaskan fungsi kitab tersebut adalah untuk membawa penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi Vanitas menjelaskan tujuan dia menggunakan kitab Vanitas bukan untuk pembantaian, melainkan untuk menyelamatkan para vampir. Vanitas akan mendeklarasikan kepada para vampir kalau dia akan menyelamatkan mereka dari kutukan. Hal tersebut dilakukan sebagai pembalasan perbuatan yang diterima leluhurnya. Sebenarnya Vanitas ingin mempromosikan dirinya kepada para vampir.
Para vampir pun protes dan ingin membunuh Vanitas karena berasal dari klan biru. Para vampir klan merah tidak mau disembuhkan oleh keturunan vampir bulan biru. Mereka pun menyalahkan klan bulan biru dan menuduh mereka telah menciptakan virus kutukan untuk menyerang vampir klan merah. Veronica menghentikan keributan di pesta topeng tersebut. Luca pun ketakutan kakaknya berada di sana yang hendak menyerang Vanitas. Veronica merasa kalau Vanitas adalah seorang manusia kotor. Veronica menyerang lampu hias yang dinaiki oleh Vanitas sehingga dia jatuh ke bawah. Vanitas pun menghilang dari reruntuhan lampu dan meninggalkan tempat itu. Veronica kemudian mengajak vampir lain untuk berburu manusia kotor seperti Vanitas. Mereka ingin mengikuti tradisi nenek moyang yang menyerang vampir bulan biru. Noe pun menyadari yang menyelamatkan Vanitas dari reruntuhan lampu hias adalah Jen. Noe bertanya kepada Luca kenapa Jen melakukan hal tersebut. Luca ingin bertemu dengan Noe dan juga Vanitas, maka mencari mereka. Para pembawa kutukan berterbaran di tengah pesta dansa tersebut. Para vampir pun terjangkit kutukan secara serentak. Noe dan juga Luca bergegas untuk mencari Vanitas. Mereka takut kalau sampai Vanitas dibunuh oleh para vampir. Noe dan juga Luca pun dihadang oleh iblis utusan Charlatan dan mereka membunuh pelayan Luca. Vanitas tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Jen secepat itu. Vanitas pun terharu Jen menggendongnya padahal dia adalah seorang pria. Jen pun membanting tubuh Vanitas ke lantai. Tiba-tiba Jen merasa kesakitan di lehernya dan menahan hasratnya. Vanitas mengatakan kalau Jen telah terkena kutukan dan sedang merasakan haus darah. Sementara Noe sedang bertarung dengan iblis utusan Charlatan untuk melindungi Luca. Kembali kepada Vanitas dan juga Jen yang tengah serius. Vanitas kemudian meminta Jen untuk menghisap darahnya agar bisa menyelamatkan Luca. Jen pun bertanya kenapa Vanitas melakukan hal tersebut. Vanitas adalah manusia, mana mungkin dia menghisapnya. Vanitas mengatakan kalau dia rela mengorbankan darahnya demi Jen karena dia sangat mencintainya. Jen kemudian menggigit leher Vanitas dan menghisap darahnya. Vanitas pun merasakan sensasi saat darahnya dihisap oleh Jen. Jen pun ketagihan dan terus menghisap darah Vanitas sehingga dia puas meminumnya. Noe kemudian bertanya kepada iblis yang menyerangnya siapa sebenarnya mereka. Iblis itu menjawab kalau mereka semua adalah Charlatan. Noe terus menyerang Charlatan dengan kekuatannya tetapi tidak bisa karena tubuhnya dapat membelah diri seperti virus. Charlatan mengatakan kalau dia mengenal Noe dan seorang bernama Louis. Noe pun terkejut mendengar nama Louis dan teringat dengan masa kecilnya dahulu. Noe dan juga Louis adalah teman baik yang dikenalkan gurunya. Louis adalah kakak laki-laki dari Domi dan juga sahabat Noe. Setelah perjumpaan itu, Noe dan juga Louis pun berteman akrab serta mereka bermain bersama. Louis dan juga Domi adalah teman pertama Noe. Noe dan juga Louis mendapatkan teman lainnya yang berada di desa. Sampai suatu hari, Noe menceritakan kekuatannya kepada Louis dan juga Domi. Domi pun terkejut mengetahui kemampuan khusus Noe yang bisa mengetahui ingatan orang lain dengan meminum darahnya. Domi kemudian meminta Noe untuk menghisap darahnya dan melihat tempat yang indah. Lalu Noe menghisap darah Louis yang melihat kesedihan hingga dia meneteskan air matanya. Setelah mereka remaja, Louis tinggal bersama gurunya di kastil. Louis pun dipindahkan ke rumah kakeknya karena dia sedang sakit. Noe bertanya Louis sakit apa, dan Louis mengatakan kalau dia tidak mengetahui penyakitnya apa dan keluarga Sade telah menganggapnya mati. Saat malam hari, Domi meminta izin kepada Louis untuk tidur bersamanya. Louis pun mengizinkan adiknya untuk bersamanya dan Noe juga bergabung bersama mereka. Louis dikelilingi oleh Domi dan juga Noe seperti mereka masih kecil dahulu. Noe kemudian tertidur pulas dan Domi sedang bercerita dengan kakaknya. Mereka pun kembali seperti dahulu lagi sehingga membuat Domi menjadi senang. Louis pun bertanya kepada kakeknya apa sebenarnya pembawa kutukan itu. Louis pun membaca dokumen kakeknya tentang penyakitnya. Dan Louis bertanya lagi apakah karena dia pembawa kutukan makanya kedua orang tuanya memilih untuk melahirkan Domi dan ingin melupakan Louis. Kakeknya pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan dari Louis itu. Louis kemudian mengatakan apa yang diinginkan kakek darinya. Kakek pun menjelaskan kepada Louis kalau dia membiarkan Louis bebas untuk melakukan apapun. Kakek hanya ingin melihat perkembangan Louis tumbuh menjadi dewasa.
Noe pun penasaran dengan apa yang akan dibuat oleh Lois dengan meraut batang kayu. Noe bertanya agar Lois mengatakannya karena dia serius sekali membuatnya. Lois mengatakan kalau dia akan membuat kado untuk Noe. Karena kesenangan, Noe pun berusaha menjadi baik dan menunggu dengan sabar. Setelah kejadian itu, Lois mulai menunjukkan gejala-gejala keanehan. Tidak lama, Domi datang mencari Noe dan juga Lois untuk menyampaikan kabar kalau Mina teman mereka akan dieksekusi. Lois mengatakan alasan Mina dieksekusi adalah karena dia pembawa kutukan. Peraturan kota mereka, kalau pembawa kutukan harus dipenggal oleh Algojo. Noe pun ingin menyelamatkan Mina, tetapi dihentikan oleh Lois karena tidak ada hal yang bisa diperbuatnya. Noe merasa kalau Lois egois dan jahat, maka Noe pun pergi meninggalkannya. Noe tidak mengetahui kalau Lois adalah pembawa kutukan. Noe dan juga Domi pun membawa Mina kabur beserta teman lainnya ke kastil terbengkalai. Mina kesakitan dan menyerang Fred sehingga Fred terluka karena darahnya dihisap. Noe dan juga Domi pun ketakutan melihat Mina berubah menjadi monster. Lois datang untuk menyelamatkan Noe dan juga Domi dari temannya itu. Lois kemudian menghisap seluruh darah teman-temannya karena dia adalah pembawa kutukan. Lois mulai menyerang Noe dan juga Domi karena dia telah dikuasai oleh monster. Noe pun meminta Domi pergi dan dia menghadang Lois. Noe pun menyadarkan Lois dan memintanya kembali seperti biasanya. Saat Lois sadar, dia meminta agar Noe segera membunuhnya. Tapi Noe tidak mau melakukannya karena Lois adalah teman baiknya. Lois pun menghisap darah Noe dan menggigit lehernya. Guru Noe datang dan menembak kepala Lois sehingga Noe selamat. Noe kemudian kembali ke kastil dan tertidur di sofa. Noe terbangun dan teringat kejadian yang menimpa mereka. Domi pun mengantarkan hadiah dari Lois untuknya. Saat dibuka, Noe melihat kumpulan kayu pasak yang dibuat oleh Lois. Noe pun menangis melihat keadaan Lois dan tidak bisa menyelamatkannya. Charlatan menyerang kelemahan Noe dan memintanya untuk memberikan namanya. Charlatan pun hendak membuat kutukan untuk Noe. Tetapi pikiran picik Charlatan tidak terrealisasi. Vanitas kemudian datang menyelamatkan Noe. Rekan Charlatan kemudian meminta mereka untuk mundur karena diperintahkan oleh Ratu. Charlatan pun mengatakan kalau dia menginginkan nama Noe dan akan bertemu dengannya lagi. Para vampir yang terkena kutukan pun menyerang Noe dan juga yang lainnya. Jen dan juga Luka mengejar para iblis yang kabur. Domi pun menyadarkan Noe agar fokus karena vampir di bawah pengaruh suara Malnomen membawa kutukan. Domi kemudian meminta Vanitas untuk menyembuhkan para vampir dan Domi akan melindunginya dengan senjata. Noe pun baru menyadari yang terjadi sekarang berbeda seperti dahulu. Dengan kekuatan Vanitas, maka mereka bisa menyelamatkan orang banyak dari kematian. Domi kemudian meminta Vanitas pergi bersama Noe karena di sana terdapat seorang anak terjangkit virus kutukan. Anak itu membunuh keluarganya dan meminta Vanitas untuk membunuhnya sebelum terlambat. Noe menghentikan Vanitas yang ingin melenyapkan anak itu. Tetapi Vanitas tidak peduli dan membuka kitabnya sehingga anak itu melebur menjadi debu. Noe marah kepada Vanitas kenapa tidak menyelamatkannya dan malah membunuhnya. Vanitas pun mengatakan kepada Noe kalau dia akan menyelamatkan vampir sesuai keinginan dan kehendaknya. Vanitas melakukan hal tersebut dengan metodenya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Noe tidak mengerti maksud apa itu penyelamatan. Dengan dingin Vanitas menjawab tidak tahu dan meminta Noe untuk mencari tahunya sendiri. Kakak Luka kemudian menggantung Domi di atas lampu hias dan menyerang Vanitas. Vanitas dan juga Noe menghindari serangan Veronica kepada mereka. Noe pun heran dengan kekuatan Veronica, padahal dia memakai topeng tidak berpengaruh dengan penglihatannya. Vanitas mengatakan kalau hal tersebut tidak mengherankan karena dia adalah si taring Ratu Veronica de Sade. Veronica menggunakan kekuatan es untuk membelenggu Vanitas. Neo tidak memiliki kekuatan lagi untuk membantu Vanitas. Tiba-tiba muncul Tuan Ruthven untuk menghentikan Veronica. Ruthven bertanya kepada Veronica tentang apa yang terjadi. Veronica pun mengatakan kalau manusia dari klan vampir bulan biru memiliki pertanda buruk di lengannya. Setelah itu, vampir pembawa kutukan bermunculan di acara pesta topeng.
Veronica menuduh kejadian tersebut disebabkan oleh kitab Vanitas. Tuan Ruthven pun bertanya lagi kepada Vanitas apakah semua itu benar. Apakah Vanitas yang membuat para vampir menjadi abu? Tanpa rasa takut, Vanitas mengatakan kalau itu benar, dia yang membuat vampir menjadi abu. Noe pun datang melindungi Vanitas dan meminta Ruthven untuk mendengarkannya. Noe terlihat marah jika Vanitas disalahkan dengan kesalahan yang tidak diperbuatnya. Ruthven pun tertawa dan memperkenalkan dirinya kepada Noe. Ruthven adalah seorang senat yang melayani Paduka Ratu. Luka kemudian datang menghampiri Ruthven yang merupakan pamannya. Ruthven mencairkan es yang berada di sekeliling Vanitas. Luka pun bertanya kepada Ruthven apa yang akan dilakukannya dengan kedua orang itu. Ruthven mengatakan kalau dia akan menjaga mereka berdua. Jika ada yang berniat untuk mencelakai Noe dan juga Vanitas, maka akan menjadi musuhnya. Veronica pun terkejut dengan ancaman dari Tuan Ruthven. Noe kemudian dibawa ke ruangan untuk beristirahat karena dia pingsan. Noe pun bangun dari tidurnya dan melihat dia berada di kamar. Noe membuka jendela kamar dan melihat Vanitas berada di atas kastil. Noe menghampiri Vanitas dan bertanya apa yang terjadi setelah dia pingsan. Vanitas pun mengatakan kalau sekarang ini mereka adalah tamu dari Tuan Ruthven. Terjadi perdebatan di antara kedua pria itu sehingga Vanitas meminta Noe untuk pergi. Noe tidak akan menuruti perkataan Vanitas karena dia bukan pembantunya. Vanitas dan juga Noe kembali bertengkar hebat, tetapi karena suara lonceng amat besar tidak terdengar apa yang diributkan. Sehingga Noe pun mengatakan kepada Vanitas kalau dia tertarik dengan Vanitas karena dia adalah manusia. Oleh karena itu, Noe ingin melihat perkembangan Vanitas sampai akhir. Noe pun mengatakan meskipun Vanitas menolaknya, Noe akan bertindak sesuai dengan kemauannya tanpa memperdulikan Vanitas. Karena Noe sudah memutuskan untuk bersama dengan Vanitas. Vanitas pun sempat terkejut mendengarnya, lalu dia tertawa dan mengatakan terserah Noe. Dari kejadian itu, Noe sudah memutuskan apa yang akan dilakukannya dan menerima yang memang seharusnya terjadi. Keesokan harinya, Luka menyambut tamu pamannya dan mengajak mereka ke kafe. Noe pun sangat kagum dengan kue yang dimakannya karena enak. Kue tersebut adalah kue kesukaannya yang sering dibawakan gurunya saat kembali ke dunia manusia. Luka merasa senang jika Noe suka dengan tempatnya. Luka pun mengucapkan terima kasih kepada Noe karena kejadian semalam telah menyelamatkannya. Jen pun juga mengucapkan terima kasih kepada Noe yang menyelamatkan Tuan Luka saat dia tidak ada. Vanitas memulai tingkah kocaknya dan mengatakan kalau Jen dan juga dirinya saling mencintai. Buktinya Jen telah menghisap darahnya dan meninggalkan tanda di leher Vanitas. Luka pun marah dan panik mendengar perkataan dari Vanitas. Luka menanyakan hal tersebut kepada Jen. Jen pun hanya diam terpaku dan bingung menjelaskan apa. Vanitas pun meluruskan kalau Jen terkena suara aungan iblis, maka dia bergejolak untuk menghisap darah dari Vanitas. Luka pun lega karena Jen dan juga Vanitas tidak memiliki hubungan yang serius. Jen kemudian mengajak Vanitas pergi dan lompat dari jendela. Begitu juga dengan Noe yang mengikuti jejak Jen dan juga Vanitas. Jen pun membawa Vanitas untuk berbicara di lorong. Jen bertanya mengapa Vanitas mengarang cerita tadi kepada Luka. Vanitas mengatakan apakah Jen pembawa kutukan. Awalnya Jen terdiam, tetapi dia mengatakan kepada Vanitas kalau Jen memiliki hasrat meminum darah manusia. Jen sudah meminum obat, tetapi lama-kelamaan tidak bereaksi lagi di tubuhnya. Jen kemudian meminta Vanitas untuk tidak mengatakannya kepada orang lain tentang apa yang terjadi pada dirinya. Vanitas mengatakan akan merahasiakan hal tersebut dengan dua syarat. Syarat pertama, Jen tidak boleh meminum darah orang lain. Jen kemudian marah bagaimana bisa dia menahan hasratnya. Vanitas pun meminta Jen untuk menghisap darahnya saat Jen menginginkannya. Dan syarat kedua adalah Jen harus memanggilnya dengan nama Vanitas. Jen pun mulai melakukan aksinya menghisap darah Vanitas hingga dia terpuaskan. Dari jauh, Noe memperhatikan mereka berdua. Setelah aksi donor darah itu, Jen dan juga Vanitas kembali menemui teman lainnya. Domi menjemput Noe dan mengatakan kalau Vanitas dan juga Jen telah kembali. Noe mengatakan kalau hatinya sedih saat mendengar Vanitas digigit oleh Jen. Domi pun menenangkan perasaan Noe yang galau karena cemburu kepada Jen.
Domi sempat salah paham mendengar curhatan Noe, tetapi semuanya sirna saat dia mengetahui jika Noe ingin menghisap darah Vanitas. Noe pun kalah cepat dari Jen untuk mencicipi darah Vanitas yang masih segar. Domi kesal dan menggigit leher Noe untuk menghisap darahnya. Noe kemudian mengambil tangan Domi dan mencicipi darahnya di tangannya seperti makan coklat. Noe tidak menyadari kalau Domi menyukainya dari kecil. Selesai aksi donor darah, mereka pun kembali menemui Vanitas dan juga yang lainnya. Jen melihat pesta dansa dan ingin menari. Domi kemudian mengajak Jen berdansa dengannya dan mereka terlihat bahagia. Noe pun mengajak Vanitas berdansa dan dia mengiyakan ajakan Noe. Saat berdansa, Vanitas terlihat hebat dan Noe memujinya. Noe pun bertanya mengapa Vanitas menyukai Jen. Banyak faktor yang membuatnya suka kepada Jen, salah satunya adalah kemungkinan Jen tidak menyukainya. Noe pun bingung mengapa Vanitas begitu tenang dengan cinta yang tidak terbalas. Vanitas mengatakan kalau dia tidak peduli kepada orang yang mencintainya dan tidak ingin tahu. Yang dirasakannya saat bersama Jen adalah jantungnya berdetak kencang. Mendengar jawaban dari Vanitas, hati Noe menjadi sakit dan tidak sengaja menginjak kaki Vanitas sehingga dia mengomel. Noe pun diminta untuk menghadap Tuan Ruthven dan sepertinya Domi mengkhawatirkannya. Noe mengatakan kepada Domi semuanya akan baik-baik saja dan dia pun bahagia bersama Domi. Domi mengantarkan Noe bertemu dengan Tuan Ruthven yang berada di istana. Sepertinya Tuan Ruthven memiliki sesuatu hal yang ingin dibicarakan kepadanya. Noe kagum melihat keindahan istana yang sangat elegan mewah karena baru pertama kali dia pergi ke istana. Tuan Ruthven menyambut Noe di kantornya yang berada di istana. Tuan Ruthven pun memperlihatkan barang-barang koleksinya di kantor kepada Noe. Dengan sangat dingin, Vanitas meminta Tuan Ruthven untuk to the point apa yang hendak dikatakannya. Tuan Ruthven pun mengatakan insiden kemarin adalah rencana charlatan untuk membunuh Luka. Mereka mengincar Luka karena jabatannya sebagai adipati dari ratu. Noe pun tidak mengerti mengapa Luka harus jadi incaran. Ruthven pun mengatakan banyak hal yang terjadi di istana jika menyangkut jabatannya. Noe mengatakan bukankah Luka menginginkan kitab Vanitas untuk menyembuhkan kakaknya. Tuan Ruthven pun langsung menghentikan pembicaraan tersebut. Tuan Ruthven meminta kepada Noe untuk tidak terlalu jauh mencari tahu keadaan Luka. Tuan Ruthven penasaran apa yang dilakukan Vanitas dan juga kitabnya. Tuan Ruthven juga ingin mengetahui siapa sebenarnya Vanitas dan tujuannya apa. Vanitas pun menjawab kalau dia akan mengatakan semuanya, tetapi dia harus bertemu ratu terlebih dahulu. Ruthven pun terkejut dengan permintaan Vanitas. Ruthven bertanya untuk apa dia bertemu dengan ratu. Vanitas menjawab dengan simpel kalau ratu adalah sumber dari pembawa kutukan. Tuan Ruthven pun marah dan menghancurkan kantornya hingga melukai Vanitas. Karena omongan Vanitas sangat lancang, maka dia pun diusir oleh Tuan Ruthven dan tidak boleh menginjakan kaki di istana lagi. いいだろう。陛下のお体は女王にあると考えている。彼女が引きこもりになった原因はな、の特権を使えば簡単なはずだぞ。Vanitas dan juga Noe melaporkan kejadian yang terjadi di kerajaan kepada Tuan Orlok. Tuan Orlok pun mengamuk dan memaki Vanitas yang suka bertindak ceroboh. Tuan Orlok mengatakan kalau Vanitas telah menghina ratu dan sangat lancang. Noe pun penasaran sebenarnya apa yang diinginkan oleh Vanitas dengan mengatakan hal itu. Tuan Ruthven mengatakan kalau mereka telah ditipu oleh Vanitas. Karena olok-olokan Vanitas, semua vampir marah kecuali ekspresi Luka yang tidak bisa disembunyikannya. Luka menyadari kalau Vanitas sudah mengetahui kejadian sebenarnya. Vanitas mengatakan kepada Tuan Orlok untuk mencari job lainnya sambil menunggu amarah istana mereda. Noe pun melihat berkas kasus vampir yang menghilang dalam seminggu ada 3 kali. Vanitas pun merasa banyak sekali orang yang menghilang. Penjaga kemudian mengusir Vanitas dan Noe dari kantor Tuan Orlok. Dante menyapa Vanitas dengan kedua teman lainnya. Dante pun menjual informasi tentang pembawa kutukan yang diselidiki oleh Tuan Orlok. Karena selisih paham, Dante dan juga Richie pun bertengkar sehingga Johan yang melanjutkan ceritanya. Di antara pelakunya ditemukan Dam, yaitu setengah vampir setengah manusia. Dante memberikan simbol peninggalan dari penyelidikan tersebut. Dipastikan kalau simbol itu berasal dari gereja. Vanitas dan juga Noe pun memulai perburuan di ruangan bawah tanah.
Tempat tersebut bernama Ossuary dan dijadikan sebagai tempat wisata dan memiliki banyak pengunjung. Dante mengatakan kepada mereka untuk menyelidiki kasus tersebut, makanya Noe dan juga Vanitas berada di sana. Noe pun bertanya kepada Vanitas benarkah Caesur berada di labirin bawah tanah. Vanitas menjelaskan kalau dahulu Caesur memberantas vampir dan mengumpulkannya di ruang bawah tanah. Noe merasa mereka harus melapor kepada Tuan Orlok dan meminta bantuannya. Tapi Johan mengatakan hal tersebut mustahil karena vampir dan juga Caesur saling membenci. Jika mereka salah langkah, maka akan terjadi peperangan. Dante pun sangat kesal kepada orang bertudung yang menyerangnya. Dante ingin membalas perbuatan mereka kepadanya. Mereka seharian mencari petunjuk tetapi tidak membuahkan hasil. Saat malam hari, Vanitas berencana untuk mencarinya sendiri. Tetapi Noe membaca pergerakannya dan meminta untuk ikut bersamanya. Noe pun bertanya apakah kasus orang hilang yang terjadi adalah ulah Caesur. Vanitas pun meminta agar Noe tidak mengikutinya. Noe tidak mendengarkan perkataannya dan akan bersama dengan Vanitas. Vanitas bersama dengan Noe memasuki gereja dan bertemu dengan penjaga. Noe pun meringkus penjaga hingga pingsan dan melepaskan baju penjaga tersebut. Vanitas dan juga Noe melakukan penyamaran dengan memakai baju mereka. Vanitas mencari tombol dan menemukannya. Dari lantai, terdapat pintu menuju katakomba dan mereka akan pergi ke sana. Mereka pun memasuki jalan tersebut dan Vanitas mengatakan kalau Noe harus berhati-hati jika bertemu dengan Caesur karena Caesur memandang rendah vampir. Vanitas dan juga Noe pun memasuki ruangan dan melihat koleksi tengkorak vampir. Tiba-tiba seorang pria nongol di ruangan itu. Noe bertanya siapa dirinya. Dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Roland Polis, seorang pastor di gereja. Roland bertanya mengapa mereka berada di sana. Vanitas pun menjawab kalau mereka tersesat. Roland juga tersesat dan mereka mencari jalan untuk keluar bersama. Vanitas mulai curiga kalau mereka akan dijebak. Roland pun memasukkan Vanitas ke penjara dengan tipuannya. Sementara Noe terkena cairan yang dibuat khusus oleh Caesur untuk melumpuhkan para vampir. Roland pun mengetahui kalau Noe adalah vampir, maka akan membunuhnya hidup-hidup. Noe merasa penglihatannya menjadi tidak jelas karena cairan tersebut. Saat Roland melukai Noe, dia baru mengetahui kalau yang dikurungnya adalah Vanitas. Vanitas adalah seseorang yang diidolakan oleh Roland. Dia pun mengira kalau Vanitas dimanfaatkan oleh vampir dan hendak menolongnya. Roland pun memeluk Vanitas dan bersedih untuknya. Vanitas kemudian marah dipandang rendah oleh Caesur dan dia melukainya. Vanitas mengatakan kalau semua yang dilakukannya karena kehendaknya sendiri. Roland pun menangisi keadaan Vanitas yang sangat menyedihkan. Roland ingin menyadarkan Vanitas dan memintanya untuk melihat kasih Tuhan di dalam dirinya. Tuhan akan menyelamatkan Vanitas dari kehidupan kelamnya dan membawanya kepada kedamaian. Singkat cerita, Noe habis-habisan dihajar oleh Roland dengan kekuatannya. Vanitas pun berhasil keluar dari penjara dan mereka berdua melarikan diri. Roland dan juga rekannya mulai berburu vampir dan mencari keberadaan Vanitas. Vanitas pun merinding dengan sikap Roland kepadanya. Noe tertawa geli, belum pernah ada orang yang menandingi sifat Vanitas. Tetapi Roland berhasil membuat Vanitas geli dan takut melihatnya. Vanitas pun menunjukkan kancing tersebut kepada Noe dan menjelaskannya. Vanitas mengatakan kepada Noe kalau tujuan sebenarnya adalah untuk mencari pria bernama Moreau. Kemungkinan Moreau adalah yang memburu orang-orang yang menghilang tersebut, bukan Caesur. Moreau menciptakan eksperimen manusia buatan untuk dijadikan manusia pemburu. Para Caesur pun mencari keberadaan Noe dan juga Vanitas. Para Caesur melihat kalau anggota mereka diserang oleh musuh. Noe pun kaget melihat kitab Vanitas bisa menyerang robot. Vanitas menjelaskan kalau yang dilakukannya hanya merubah formula saja, maka robot itu bisa menurutinya. Noe pun memiliki segudang pertanyaan kepada Vanitas tetapi tidak bisa mempertanyakannya secara langsung. Vanitas bercerita kepada Noe kalau orang tuanya dibunuh vampir dan juga para Caesur menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Moreau pun sangat tertarik kepadanya dan ingin menjadikannya eksperimen.
Ceritanya pun terpotong karena Roland dan juga yang lainnya menyerang mereka berdua. Vanitas kemudian melarikan diri bersama Noe. Roland terlihat amat kuat dan mereka tidak mungkin menang. Vanitas pun mengatakan kepada Noe kalau mereka harus menang melawan Roland tanpa bertarung. Noe memiliki ide untuk menyandra Vanitas agar Roland mau diajak bicara. Dan benar saja, Roland termakan umpannya. Setelah Noe mengamuk dan menghajar Vanitas, Noe pun mengatakan tujuan mereka datang ke gereja. 目がマジで怖いわけでちょっと待ってストップいやマジでお願い助けてバニタスと共にとある事件の捜 Vanitas mengatakan kalau Moreau masih hidup dan meminta para caesur membantunya. Roland pun terharu melihat Noe dan memutuskan menjadi temannya. Karena hal tersebut, Roland akan membantu Noe dan juga Vanitas menjalankan misinya itu. Vanitas dan yang lainnya pun tiba di tempat Dr. Moreau dan disambut olehnya dengan trompet. Vanitas berakting di depan Dr. Moreau dan memuji kecerdasannya. Noe dan juga yang lainnya pun curiga kenapa dia bersikap aneh. Vanitas mengatakan kalau Dr. Moreau senang dipuji maka dia akan membocorkan hasil eksperimennya. Noe dan juga yang lainnya pun mulai berakting dan memuji Dr. Moreau. Mereka disambut baik oleh dokter dan mulai mengorek informasi darinya. Dr. Moreau terus mengoceh kalau Vanitas adalah objek 69 dan menceritakan penyiksaannya kepada Vanitas. Noe pun marah dan membanting badannya. Roland menghadang pasukan Moreau bersama yang lainnya. Tidak lama, anggota charlatan datang mengambil Dr. Moreau. Vanitas mengejar Moreau tetapi terhenti saat dia mendengar objek 71 yaitu kakaknya. Noe pun menyadarkan Vanitas dari lamunannya dan terlihat sangat pucat. Monster iblis keluar dari pintu lab dan hendak menyerang Vanitas dan juga yang lainnya. Sementara charlatan dan juga Moreau berhasil lolos dari lab. Malnomen Predator menyerang ruangan lab sehingga porak-poranda. Noe pun meminta Vanitas tetap menjaga kesadarannya. Noe meminta Vanitas untuk melakukan tugasnya sebagai dokter vampir dan melupakan masa lalunya. Vanitas pun bangkit kembali dan berjuang bersama Noe masuk ke dalam mulut monster. Dokter vampir itu membuka kitab Vanitasnya dan menyegel monster hingga berubah menjadi abu. Noe dan juga Vanitas serta anak kecil selamat dari insiden tersebut. Tiba-tiba lab tersebut meledak sehingga mereka harus meninggalkan tempat itu. Mereka berhasil kabur dan beristirahat di koridor gereja. Roland pun meminta Noe dan juga Vanitas segera pergi dari gereja. Kedua vampir itu akan dikirimnya ke tempat Tuan Orlok. Noe pun mengucapkan terima kasih dan langsung pergi bersama dengan Vanitas. Noe dan juga Vanitas pun berhasil keluar dari gereja dan beristirahat di pinggir sungai. Noe menyadari kalau Vanitas melakukan misi ini semata karena pembawa kutukan. Noe sekarang mengetahui kalau Vanitas selalu melakukan tugasnya sebagai dokter vampir. Vanitas pun bersandar di punggung Noe dan merasa sangat lelah. Noe dan juga Vanitas kembali ke Hotel Jojo untuk beristirahat. Amelia mengantarkan surat kepada Vanitas tetapi tidak mengetahui siapa penerimanya. Noe pun masih tidur dan terlihat sedang tergeletak di lantai. Ternyata Vanitas mendapatkan surat cinta dari Jen. Jen pun berpura-pura mengajak Vanitas kencan agar dia ilfil melihat Jen dan membencinya. Jen pun meminta saran kepada Domi dan mereka bekerja sama untuk membuat Vanitas membencinya. Saat Jen mengajaknya kencan, Vanitas semakin tertarik dan mengikuti permainan Jen. Vanitas pun memuji kecantikan Jen sehingga dia meleleh dan dia mulai baper. Saat mereka berdua jalan, Vanitas melindungi Jen yang hampir tertabrak dan hal itu membuat hati Jen semakin meleleh. Domi dan juga Dante mengikuti perkembangan kencan Vanitas dan juga Jen. Domi dan juga Dante pun makin ilfil karena Jen termakan gombalannya Vanitas. Sedangkan Noe lagi enak-enak tidur kedatangan tamu. Tuan Ruthven menyapa Noe yang terlihat menikmati istirahatnya. Tuan Ruthven pun mengajak Noe pergi ke kafe untuk ngobrol berdua saja. Kafe tersebut di-booking oleh Tuan Ruthven karena mereka akan mengobrol panjang. Sepertinya Tuan Ruthven ingin mengorek informasi tentang Vanitas. Kembali kepada kencan Jen dan juga Vanitas yang semakin mesra saja.
Vanitas mampu membuat jantung Jen berdebar kencang dan menikmati liburannya di kota Paris. Jen pun menikmati kencan mereka sehingga lupa tujuan awalnya hendak membuat Vanitas benci kepadanya. Dante bosan melihatnya karena mereka terlihat benar-benar kencan. Domi pun meminta Dante untuk bersabar dan menunggu sampai akhir. Kembali kepada pembicaraan Noe dan juga Ruthven. Tuan Ruthven bertanya bagaimana pendapat Noe tentang vampir dan juga manusia. Sementara Jen sedang berlatih untuk mengutarakan cintanya kepada Vanitas berkedok akting belaka. Tetapi semua yang diucapkannya sesuai dengan hati dan perasaannya kalau Jen sangat mencintai Vanitas. Vanitas pun mendengarkan ucapan cintanya dan membalas Jen kembali. Mereka pun berakhir dengan saling mencintai. Jen pun marah kenapa Vanitas tidak merasa terganggu dengan perasaannya. Tidak lama anak-anak terjatuh saat main bola. Jen pun hendak menolongnya tetapi dia melihat darah dan hilang kendali. Vanitas memberi tangannya untuk digigit oleh Jen. Dante pun melemparkan bom asap agar mereka bisa kabur. Kembali kepada Noe yang sedang memberikan penilaiannya kepada vampir dan manusia tidak ada bedanya bagi Noe. Asalkan mereka bukan musuhnya, semuanya terlihat baik di mata Noe. Tetapi jika baik manusia ataupun vampir menyakiti orang yang disayanginya, maka mereka akan menjadi musuhnya. Tuan Ruthven pun menganggap Noe bukan orang baik dan menggigit lehernya serta menghisap darahnya. それ自体が敵である条件にはなり得ません。それとも我々の敵はダメだ。Vanitas kemudian membawa Jen ke tempat lain dan membiarkan Jen menghisap darahnya. Vanitas bertanya apakah Jen pembawa kutukan, dan Jen hanya mengangguk tanpa berbicara. Vanitas pun bertanya lagi apakah Jen dilarang seseorang untuk memberitahukannya. Jen tidak tahan lagi dan langsung menghisap leher Vanitas. Jen pun haus akan darah dan membuatnya lepas kendali atas dirinya. Jen kemudian menangis karena dia semakin parah. Vanitas mengatakan kalau dia tidak bisa mengobati Jen tanpa tahu cerita sebenarnya. Apabila Jen makin parah, maka Vanitas tidak akan segan membunuhnya. Jen pun menangis di pelukan Vanitas dan berharap bisa bebas dari kutukan tersebut. Rencana Jen gagal total dan Vanitas menikmati parodi yang dibuatnya. Jen mengatakan kalau dia diberi izin oleh Tuan Ruthven untuk bertemu dengan Vanitas. Ekspresi wajah Vanitas pun berubah dan pergi meninggalkannya. Vanitas kembali ke hotel dan memeriksa keadaan Noe. Vanitas pun lega Noe baik-baik saja dan masih berada di kamar. Diperlihatkan kejadian sebelumnya saat Noe digigit oleh Tuan Ruthven. Noe telah diberi kutukan oleh Ruthven dan bersumpah untuk memenuhi janjinya saat waktunya tiba. Ruthven ingin menjadikan Noe sebagai pionnya karena dia ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Vanitas. Charlatan pun bertanya kenapa Ruthven tidak membunuhnya. Dan Ruthven mengatakan kalau dia akan menggunakan sumpah Noe suatu saat nanti. Vanitas terlihat panik saat di jalan dan saat tiba di kamar Noe baru bangun dari tidur panjangnya. Vanitas terlihat kesal karena dia berlari mengkhawatirkan Noe. Scene pun berpindah kepada Oliver yang mengkhawatirkan Roland karena perubahan sikapnya. Roland mulai tertarik dengan vampir semenjak berteman dengan Noe. Roland pun menjelaskan kepada Oliver kalau dahulu dia mengira vampir jahat, tetapi sekarang dia menyadari kalau semua itu bohong. Roland pun meneliti tentang vampir dan semakin tertarik tentangnya. Oliver kemudian marah dan mengingatkan Roland kalau dia adalah pemburu vampir atas nama Tuhan. Roland pun mengancam Oliver jika melarangnya untuk melakukan riset berharganya. Berpindah kepada Dante yang terburu-buru membawa berita untuk Vanitas. Dante pun mengatakan kalau Labete hidup kembali, begitu juga dengan monster Gefaudan. Dante mengatakan kalau gereja dan juga vampir saat itu berpikir bahwa Labete dan juga Gefaudan adalah vampir pembawa kutukan. Vanitas mengatakan kepada Dante kalau dia akan pergi menemukan pembawa kutukan tersebut. Sepanjang obrolan Dante dan juga Vanitas tentang Labete, Noe hanya diam dan memandangi darah Vanitas. Noe mulai tergoda dengan darah Vanitas yang ada di tangannya. Noe ingin sekali menghisap darah Vanitas dengan penuh gejolak. Sepertinya virus Ruthven sudah menyebar di tubuh Noe. Noe mengatakan kepada Vanitas dia ingin mencicipi darahnya setetes saja. Vanitas dengan tegas mengatakan jika Noe berani meminum darahnya untuk mengetahui masa lalunya, maka Noe akan dibunuh oleh Vanitas. Vanitas pun pergi meninggalkan kamar mereka dari jendela.
Sementara Noe menyesal telah merusak hubungan mereka. Noe pun merasakan perasaan yang aneh di hatinya dan membayangkan wajah Vanitas yang terlihat keren baginya. Esok paginya, Vanitas dan juga Noe melanjutkan perjalanan mereka menemukan Labete. Vanitas memperjelas maksud Noe semalam, kenapa Noe ingin mengetahui masa lalu Vanitas. Noe menjelaskan kalau dia tidak bermaksud melakukan itu. Noe hanya tergoda dengan harum darah dari tubuh Vanitas. Noe pun menjelaskan kalau dia menyukai Vanitas sebagai manusia. Mendengar alasan Noe, Vanitas pun mengatakan jika dia terluka nanti dan darahnya menetes, maka Noe boleh menghisapnya. Noe pun bahagia mendengarkan Vanitas ingin memberikan darahnya. Vanitas kemudian meminta Noe untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Vanitas mengajak Noe naik kereta api untuk pergi ke Gevaudan. Seperti biasa, Noe terlihat norak dan heboh melihat sesuatu yang canggih. Noe tanpa sengaja menabrak seseorang dan meminta maaf kepadanya. Noe pun berlari untuk segera naik ke dalam kereta api. Vanitas meminta Noe untuk tidur karena perjalanan mereka masih panjang. Tapi Noe tidak mau tidur karena takut Vanitas meninggalkan Noe. Dengan nada kesal, Vanitas meminta Noe untuk tidur dan akan membangunkannya saat tiba di tujuan nanti. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Vanitas no Carte merupakan serial yang menarik dengan menyediakan tema yang Mimin suka dan dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang rasanya sangat baru serta unik untuk ditonton. Ketika menonton serial ini, sebenarnya Mimin sudah sangat tertarik dengan prolog yang serial ini sajikan. Dan setelah menonton episode pertamanya, ternyata serial ini menyajikan banyak hal yang baru serta unik untuk dilanjut ditonton. Dan pada akhirnya sendiri dapat menciptakan kesan yang sangat kuat, sehingga membuat siapapun yang menontonnya pasti merasa puas dengan apa yang dijadikan di episode pertama ini. Namun hal yang menarik dari karakter sebenarnya adalah hubungan yang terjadi di antara dua karakter utama ini, di mana keduanya memiliki motif yang masih abu-abu terhadap satu sama lain, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan mereka ke depannya. Apakah akan damai atau mungkin penuh dengan kelicikan? Hal yang terkesan sederhana ini terkadang akan membuat bagian karakter menjadi sangat menarik untuk ditonton, sebab biasanya hal ini akan dipenuhi dengan banyak kejutan yang selalu menyenangkan. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.